Berikutnya kita bahas isim mansub. Isim mansub ada 12 macam: maf'ul bih, maf'ul fi, dan maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan juga hal. Tamyiz mustathna dan juga khobar kana, ismu inna, munada, lana, filil jin, semuanya punya dasar dinasobkan. Ada juga keadaan tidak mansub. Isim mansub yang pertama maf'ulun bih, ia sebagai objek dan juga mansub. Maf'ul bih bisa terbentuk dari ini: isim mu'rab mabni dan masdar mu'awwal. Maf'ul bih bisa berjumlah lebih satu: aqal, mudarrisu, aliyan, jaizah. Posisi maf'ulun bih bermacam-macam struktur kata dalam sebuah kalimat. Struktur pertama fi'lun fa'il maf'ul bih. Contoh rofa sa'aliyun al-qurata. Ada pula yang fa'ilnya bentuk dhamir. Contohnya kalimat sa'altul ustadzah, yang fa'il dan maf'ul bihnya bentuk dhamir. Contohnya sa'altuka dan amartuka. Juga ada fa'ilnya bentuk mustatir. Contoh yadribuka, fa'ilnya mustatir. Struktur kedua fi'lun maf'ul bi fa'il. Contoh lafad akala ruzzal waladu. Ada pula maf'ul bihnya bentuk dhamir. Contohnya lafad rahimakumullahu. Struktur ketiga maf'ul bih diawalkan menjadi maf'ulun bih. Fi'lun fa'ilun yang fungsinya pembatasan, pengkhususan. Iyyaka na'budu dan khubzan akaltu. Isim mansub yang kedua maf'ulun fi. Maf'ul fi sama istilah dengan zorof. Zorof zaman contohnya qabla dan ba'da. Juga lailan, sobahan, syahran, ghadan. Contoh zorof makan, amama, waro'a, dan fauqa, tahta, janiba, baina. Contoh zorof zaman dhahabtu, sobahan, yang makan, ta'allamtu, amamal fasli. Bentuk zorof ada 2 macamnya: mutasharrif dan ghairul mutasharrif. Yang mutasharrif bisa selain zorof. Contoh lafad sa'ah, yaumun, syahrun, sanah. Ghairul mutasharrif hanya tuk zorof, dijarkan dengan min, jadi min qablikum. Zorof yang mabni contohnya amsi, haitu, dan terpotong idhofah jadi min qablu. Isim mansub ketiga maf'ul li ajli, menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Bisa diartikan dengan kata karena. Bentuknya masdar yang punya perasaan. Contoh hayaan, huznan, rahmatan, khaufan, hasadan, bughdhan, ikraman, ihtiraman. Contoh pun ihtiraman fi ustadzika, menghormati jadi sebab dia berdiri. Isim mansub yang keempat maf'ul mutlak atau masdar diambil dari fi'ilnya. Contoh fatahat talibul baba fathan. Fathan jadi maf'ul mutlak atau masdar. Fathan diambil dari lafaz fataha. Fathan difathahkan karena ia mansub. Maf'ul mutlak mempunyai 3 fungsi berikut, inilah secara rincinya. Yang pertama berfungsi penguat makna. Yang jenis ini gunakan masdar ta'kid. Contohnya lafaz hafidhu darsa hifzan. Hifzan artinya benar-benar menghafal.
Kedua, untuk menjelaskan bilangan yang jenis ini gunakan masdar marrah. Contohnya lafaz darabatuhu darbatan. Darbatan artinya sekali pukulan. Masdar marrah dari sulasi mujarrad, pakai wazan fa'latan, contoh fathatan. Jika bukan dari sulasi mujarrad, masdarnya ditambahkan dengan huruf ta. Jika bentuk masdarnya sudah ada, tambah lafaz yang menunjukkan bilangan untuk membedakan masdar ta'kid marrah. Contohnya istiqomatan wahidatan. Yang ketiga, untuk menjelaskan sifat, masdarnya diidhofahkan disifati. Contohnya darabtuhu darban syadidan. Darban syadidan pukulan amat sangat. Masdar lafzi jika bentuknya yang sama, ijlis julusan itu sama bentuknya. Masdar maknawi jika maknanya sama, ijlis qu'udan itu sama maknanya. Ada lafaz yang mengganti maf'ul mutlak, dinamakan dengan naib maf'ul mutlak. Pertama digantikan dengan sinonim, contoh qa'ada Muhammadun jalisan. Yang kedua digantikan dengan sifat, contoh lafaz wadhkurullaha katsiran. Yang ketiga digantikan dengan jenis, contoh qa'ada thalibu fursu'an. Yang keempat digantikan dengan jumlah, contoh usolli salasa raka'atin. Yang kelima digantikan dengan alat, contoh kalimatnya darabtuhu asan. Fi'il dari maf'ul mutlak dihilangkan, contoh syukron tahiyatan haqqan jidan. Asal kata syukron ashkuruka syukron, subhanallah usabbihu subhanallah. Isim mansub yang kelima maf'ul ma'ah, jika setelah ada wawu ma'iyah. Wawunya diartikan kebersamaan, atau bisa juga arti menemani. Contohnya saro aliyun wal jabala, arti Ali berjalan bersama gunung. Ta'alamat talibu wal qitaini, siswa belajar bersama dua kucing. Isim mansub yang keenam adalah hal, yang fungsinya menjelaskan keadaan. Keadaan fa'il maf'ul disebut hal, fa'il maf'ulnya disebut sahibul hal. Sahibul hal bentuknya harus ma'rifah, sedangkan hal bentuknya harus nakirah. Contohnya shalla Muhammadun qa'idan, Muhammadun sahibul hal qa'idan hal. Hal ikut sahibul hal dari jenisnya, syaribat at-talibatu jalisatan. Hal ikut sahibal hal dari adatnya, akalal waladani qa'imaini. Hal bisa juga dalam bentuk murokab, bentuk ismiyah, fi'liyah, syibhul jumlah. Hal yang berbentuk jumlah terikat dengan wawu domir atau kedua-duanya. Isim mansub yang ketujuh itu tamyiz, fungsinya untuk menjelaskan yang samar. Untuk mencari mengetahui tamyiz, gunakan kata tanya apa-apanya. Bentuk tamyiz harus isim yang nakirah, tidak boleh bentuknya isim ma'rifah. Sesuatu yang samar itu mumayyiz, penjelasan yang samar disebut tamyiz.
Mumayyaznya terbagi menjadi dua, mumayyaz malfuz juga mumayyaz malhuz. Mumayyaz malhuz ada 4 jenisnya: takaran, timbangan, ukuran, bilangan. Malfuz jika disebut di dalam kalam, contohnya lafaz akal, tulis konruzan. Malfuz jika tidak disebut di kalam, contoh lafaz hasuna aliyun wajhan. Tamyiz biasanya terdapat setelah takaran, timbangan, ukuran, bilangan. Tamyiz berada setelah isim tafdil, ana ahsanu min zaidin baitan. Jumlah yang tak cocok fi'il ke fa'ilnya, contoh tasobbaba zaidun arafan, juga berada setelah tam istifham, contohnya kalimat tamtilni dan ghoba. Hukumnya tamyiz tidak selalu mansub, selain yang mansub juga ada majrur. Hukumnya dari timbangan dan lainnya, mansub dan majrur karena idhofah dan min. Hukum tamyiz dari bilangan jin man min dibahas lengkap di materi bilangan. Hukum tamyiz dari mumayyaz yang malhuz, hukumnya tamyiz ini selalu mansub. Isim yang ke-8 itu mustasna, terjadinya setelah huruf istisna. Setelah hurufnya disebut mustasna, sebelum huruf itu mustasna minhu. Huruf istisna ada 6 macamnya, illa ghair siwa qala ada hasya. Keenamnya dibagi menjadi 3 karena memiliki hukum yang berbeda. Pertama, hukum mustasna dengan illah. Fahamilah mustasna, mustasna minhu. Mustasna bagiannya mustasna minhu, contoh Ahmad bagian dari pelajar. Jika mustasna minhu-nya disebutkan sedangkan kalimatnya bentuk positif, maka hukum mustasna-nya wajib mansub, contoh farrol junudu illal qaidah. Jika mustasna minhu-nya disebutkan sedangkan kalimatnya bentuk negatif, maka hukum mustasna-nya ada 2, mansub atau ikut mustasna minhu-nya. Contoh mustasna yang dinasabkan ini, lam yanjah at-tullabu illa hasanan. Contoh yang ikut ke mustasna minhu-nya, lam yanjah at-tullabu illa hasanun. Jika mustasna minhu tidak disebut sedangkan kalimatnya bentuk negatif, maka hukum mustasna disesuaikan seakan-akan lafaz illa tak ada. Contoh masahibatu illa Muhammadan, Muhammadan mansub karena maf'ul bih. Contoh ma Muhammadun illa rasulun, rasulun marfu karena menjadi khabar. Kedua, hukum dengan ghair dan siwa. Hukum mustasna-nya itu selalu majrur, namun ada hukum untuk harokat ghair, ghairu atau ghaira dan ghairi. Harokat ghair hukumnya sama dengan mustasna saat didahului illa lam yanjah at-tullabu ghairu hasanin, lam yanjah at-tullabu ghairu hasanin. Adapun harokat untuk lafaz siwa tidak berpengaruh karena ia muhtal. Harokat akhirnya itu muqaddarah, yang pasti setelahnya hukumnya majrur. Contoh farol junub
Muhammadun siwa rasulin. Ketiga, hukum khola, ada dan hasya, mustasnanya punya hukum yang berbeda. Hukumnya mansub jika dianggap fi'il, contoh qataftul azhara kholal warda. Hukum majrur jika sebagai huruf jar, contoh qataftul azhara kholal wardi. Dan wajib mansub jika diawali ma qataftul azhara ma khola al warda. Isim mansub ke-9 khobar kana. Materi ini sudah pernah dibahas. Contohnya kana Muhammadun naiman, lafad naiman khobarnya kana mansub. Isim mansub ke-10 isim inna. Materi ini sudah pernah dibahas. Contohnya inna Muhammadan naimun, lafad Muhammadan isim inna mansub. Isim mansub yang ke-11 munada. Munada adalah panggilan seruan, terjadi jika setelah huruf nida hurufnya itu a, aya, haya, ayah. Kita mengambil contoh dari huruf ya yang biasa ditemukan oleh kita. Contohnya ya Rasulullah, ya Rahimu. Bentuk munada ada 5 macamnya. Yang pertama, munada berbentuk mudhof, digunakan jika bentuknya idhofah. Munada jenis ini i'rabnya mansub, Rasulullah menjadi ya Rasulullah. Yang kedua, munada syabih bil mudhaf, mirip mudhaf disempurnakan depannya. Munada jenis ini i'rabnya mansub, contoh ya musafiron ila Makkah. Ketiga, nakirah ghairul maksudah, bentuknya nakirah tidak beralif lam, digunakan kepada kata yang umum yang tidak dimaksudkan pada orangnya. Munada jenis ini i'rabnya mansub, contoh ya qaliban ta'alam bil jiddi. Penentunya tergantung yang berbicara dimaksudkan atau tidak ke orangnya. Keempat, munada nakirah maksudah, bentuknya nakirah tidak beralif lam, digunakan kepada kata yang umum namun dimaksudkan kepada orangnya. Hukumnya mabni dengan ciri rofanya, contohnya ya rajulu khudil kitaba, ya la'ibu la'ibani la'ibuna. Maka mabninya dhamma alif dan wawu. Yang kelima, munada alam yang mufrad, terbentuk dari isim alam yang mufrad. Mufrad bukan idhofah dan syabih mudhaf, contohnya Muhammad, Adam, Makkah, Karim. Hukumnya mabni dengan ciri rofanya, contohnya ya Muhammadu, ya Makkatu, ya Aliyu, Aliyani, Aliyuna. Maka mabninya dhamma alif dan wawu. Jika beralif lam bukan ya rajulu, tambahkanlah ayyuha dan ayyatuha. Yang ayyuha jika isimnya mudzakkar, contoh kalimat ya ayyuhal kafirun. Ayyatuha jika isimnya mu'annas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Kedudukan ayyu, ayyatu munada, kedudukan hak sebagai huruf tanbih. Terkadang huruf nida tidak disebut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lafaz
Rabbana asalnya ya Rabbana. Lihatlah artinya wahai Tuhan kami. Munada yang disambung ya mutakalim, maka kedua huruf boleh dibuang. Contohnya kalimat Rabbi zidni ilman, lafaz Rabbi asal katanya ya Rabbi. Munada yang disambung ya mutakalim, bentuk ya mutakalimnya beda-beda. Kita bahas munadanya isim shahih, memiliki 5 bentuk keadaan. Pertama ya tetap ada dan disukun, contoh lafadznya ya Rabbi ya ibadi. Kedua ya mutakalimnya dibuang, contoh lafadznya ya Rabbi ya ibadi. Yang ketiga ya tetap ada di fathah, contohnya qul ya ibadiyalladzina. Yang keempat huruf ya diganti alif, huruf sebelumnya di harokat fathah. Lafaz ya hasroti jadi ya hasrota. Kelima ya ganti alif dan dibuang, contoh ya gulama. Inilah asalnya ya gulami, ya gulama, ya gulama. Munada yang disambung ya mutakalim, yang bentuk munada lafaz abun umun. Ketentuannya langsung kita contohkan, ya abi ya ummi, ya abi ya ummi, ya abi ya ummi, ya aba umma bentuknya ya abati, dan ya ummati bentuknya ya abata, dan ya ummata bentuknya ya abah dan juga ya ummah. Jika munada bersambung dengan isim lainnya yang berya mutakalim, maka huruf ya wajib selalu ada. Ya benar akhi wahai anak saudaraku, kecuali ibnu juga ibnu am, huruf ya boleh ada atau hilangkan huruf sebelumnya, fathah atau kasroh, ya benar ummi atau ya benar ummi ummah. Isim maksud yang nomor ke-12 adalah tentang la nafiyah lil jinsi. Fungsinya meniadakan semua jenis, beramalnya mirip dengan kata inna. Contohnya lafaz la talibah hadirun, tiada seorang murid pun yang hadir. Talibah isimnya la, i'rabnya mansub, hadirun khobarnya la, i'rabnya marfu. Struktur ini memiliki syarat khusus, harus diketahui dengan serius. Isim la harus berbentuk yang nakirah, jika ma'rifah lab talibu fil fasli. Huruf la tidak dimasuki huruf jar, jika ada jar safar tu bila zadin. Huruf la tidak pisah dengan isim la, contoh dipisah lafid dari rojulun. Ikhram dari isim la yang bentuk mufrad itu mabni dengan ciri ikhram nasab. La mu'mina mu'mina ini mu'minin, mabninya fathah iya dan juga iya. Jika bentuknya mudhaf i'rabnya mansub, contoh la harisal laili naimun. Jika syabih mudhaf juga i'rab mansub, la mujib dan fi amalihi mamnumun. Sedang bentuk khobar la bermacam-macam, yang bentuk mufrad la rajula hadirun. Khobar la yang berbentuk jumlah ismiyah, bila talibati tabuhu jadidun. Khobar la yang berbentuk jumlah fi'liyah, contohnya
lafad la qaliba hadaru khobar la yang berbentuk disibul jumlah. Contohnya kalimat la raiba fihi. Jika la dan isimnya itu berulang, maka punya total 5 macam bentuk. Jika bentuk ma'tuf alaih mabni fathah, maka ma'tufnya punya 3 bentuknya. Mabni fathah jadi mansub jadi marfu, mabni fathah la haula wala quwata jadi mansub, la haula wala quwata jadi marfu, la haula wala quwatun. Jika maktub alaihnya dibaca rofa, maka maktubnya punya 2 bentuknya. Jadi marfu la haulun wala quwatun, mabni fathah la haulun wala quwata. Hukumlah jika dengan hamzah istifham, hukumnya seperti tanpa ada hamzah. Contoh lafaz ala qaliba hadirun dan ala harifal laili naimun. Isim la dan naat yang tidak dipisah, maka naat punya 3 macam bentuk. Mabninya fathah la qaliba jahila, jadinya mansub la qaliba jahilan. Jadinya marfu la qaliba jahilun, namun jika dipisah bentuknya 2. Contoh la qaliba fil fasli jahilan, contoh la qaliba fil fasli jahilun. Jika isim la mabni dan tak berulang, maka maktufnya menjadi 2 bentuk. La qaliba wa qalibatan fil fasli, la qaliba wa qalibatun fil fasli. Khobarnya la juga bisa kita buang jika maksudnya sudah kita pahami. Contohnya sering diucapkan la ba'sa, asal lafadznya la ba'sa alaika. Itulah la nafiyah dengan isimnya. La nafiyah masuk juga ke mudhari tanpa mengubah bentuk dari mudhari. La yadhabu, la yarji'u, la yaqulu. Jika menafikan untuk fi'il madi pakai kata ma, contohnya madhab. La nafi masuk madi harus berulang. Contohnya la akala wa